Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Handayani dan juga Yuga Panca Adriansyah dari kelas 11 MIPA 8 akan mempresentasikan materi tentang gelombang. Yang pertama itu ada pengertian dari gelombang. Gelombang adalah suatu usikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan zat medium perantaranya. Selanjutnya itu ada sifat-sifat gelombang. Yang pertama ini ada refleksi pemantulan. Refleksi adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pemantulan ini ternyata mengacu pada suatu hukum yang disebut hukum pemantulan. Adapun pernyataan hukum pemantulannya itu yang pertama, besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama, dan yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Lalu yang kedua ini ada pembiasan atau refraksi. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah lintasan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda. Jika medium yang dilalui berbeda, maka indeks bias medium juga berbeda. Perbedaan indeks biasa inilah yang menyebabkan cepat rambat cahaya berbeda sehingga seolah-olah ada pembelokan arah lintasan cahaya. Lalu selanjutnya ini ada interferensi. Interferensi adalah perpaduan antara dua gelombang cahaya. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau menguatkan dan destruktif atau melemahkan. Selanjutnya yang keempat ini ada dispersi. Dispersi adalah penguraian warna polikromatik atau putih menjadi monokromatik saat seberkas cahaya dilewatkan melalui prisma. Cahaya polikromatik yang awalnya berwarna putih akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh dari sifat dispersi ini adalah pembentukan cahaya. Lalu yang kelima ini ada sifat polarisasi adalah terserapnya sebagian arah getar gelombang. Hal itu menyebabkan gelombang keluaran hanya memiliki satu arah saja. Gejala polarisasi ini hanya bisa terjadi pada gelombang transversal. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis gelombang yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yuga. Jenis-jenis gelombang. Gelombang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan perantaranya. Gelombang berdasarkan perantaranya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah sebuah gelombang yang dalam rambatannya memerlukan medium. Medium gelombang mekanik dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Contoh gelombang mekanik ialah gelombang bunyi, gelombang seismik, gelombang air, gelombang tali, dan gelombang slinky. Berikutnya ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Pada gelombang ini, satu panjang gelombang ialah jarak yang sama dengan satu rapatan serta ditambah satu regangan. Berikutnya ada gelombang berdasarkan arah getarannya. Gelombang berdasarkan arah getarannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarnya dari titik partikel dalam medium atau penghantar tegak lurus dengan arah perambatan gelombang. Misalnya gelombang cahaya, permukaan air, serta pada tali. Pada gelombang transversal, satu panjang gelombang ialah jarak yang sama dengan satu bukit gelombang ditambah dengan satu lembah gelombang. Berikutnya adalah gelombang longitudinal. Gelombang ini ialah gelombang yang arah getarannya searah atau paralel dengan arah rambatannya. Berikutnya ada periode, frekuensi, dan kecepatan rambat gelombang. Frekuensi merupakan jumlah getaran gelombang suara per detik atau jumlah getaran gelombang elektrik per detik pada gelombang elektromagnetik. Periode gelombang adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau satu panjang gelombang. Rumusnya ada T sama dengan T per N
dan F sama dengan N per T sama dengan I per T. Dapat diketahui bahwa F sama dengan frekuensi atau Hz, N adalah banyaknya gelombang, T adalah waktu tempuh gelombang atau S, dan T besar merupakan periode gelombang. Lalu ada kecepatan gelombang dan panjang gelombang. Kecepatan gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang setiap detik dan panjang gelombang adalah panjang sebuah gelombang. Nah, untuk rumus menghitung panjang gelombang itu ada lambda sama dengan V per F, dan untuk rumus kecepatan gelombangnya itu ada V sama dengan lambda dikali F, di mana lambda itu adalah panjang gelombang, V itu adalah kecepatan gelombang, dan F adalah frekuensi. F-nya ini ditulis dalam huruf kecil. Selanjutnya ada gelombang berdasarkan amplitudonya. Yang pertama ini ada gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap, yang artinya titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Lalu selanjutnya ada persamaan simpangan getaran gelombang. Y atau simpangan sama dengan A dikali sin buka kurung omega T atau lamanya gelombang plus minus Kx tutup kurung dengan omega sama dengan 2V per T periode dan K sama dengan 2V per lambda. Lalu bisa diturunkan menjadi A dikali sin buka kurung 2V per T periode dikali T lamanya gelombang plus minus 2V per lambda dikali X dan tutup kurung. Lalu bisa diturunkan menjadi A dikali sin 2V buka kurung T lamanya gelombang per T periode plus minus X per lambda dan tutup kurung. Nah, untuk keterangannya bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya ini ada persamaan kecepatan dan percepatan. Nah, untuk yang kecepatannya ini ada V sama dengan dy per dt sama dengan A omega dikali cos dalam kurung omega t plus minus kx. Nah, untuk yang percepatannya ini A sama dengan d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan dv per dt sama dengan min A omega kuadrat dikali sin dalam kurung omega t plus minus kx. Untuk keterangannya ini bisa dilihat sendiri di kolom. Berikutnya ada rumus sudut fase dan fase gelombang. Rumus sudut fase ialah theta P sama dengan kotangen plus minus kx sama dengan 2V dalam kurung T sekon per T besar plus X per lambda. Berikutnya ada rumus fase gelombang, yaitu Vp sama dengan T per T plus minus X per lambda sama dengan theta P per 2V. Berikutnya adalah gelombang stasioner. Dalam fisika, gelombang ini disebut juga gelombang tegak. Gelombang ini adalah gelombang yang bergerak seiring waktu, tetapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang. Amplitudo puncak dari getaran gelombang pada titik manapun dalam ruangan bersifat konstan terhadap waktu, dan titik-titik yang lain bergerak sesuai fase. Gelombang stasioner terdapat dua ujung. Yang pertama ada ujung bebas. Rumusnya ialah YP sama dengan 2A cos KX sin kotangen sama dengan AP sin kotangen. AP sama dengan 2A cos KX. Dapat diketahui bahwa AP merupakan amplitudo gelombang stasioner, YP merupakan simpangan gelombang stasioner, W merupakan kecepatan sudut gelombang, T sama dengan lamanya gelombang bergetar, K sama dengan bilangan gelombang, dan X merupakan jarak titik sumber getar. Berikutnya ada ujung terikat. Ujung terikat memiliki rumus YP sama dengan 2A sin KX cos kotangen sama dengan AP cos kotangen. AP sama dengan 2A sin KX. Dapat diketahui bahwa AP sama dengan amplitudo gelombang stasioner, YP sama dengan simpangan gelombang stasioner, W sama dengan kecepatan sudut gelombang,
T sama dengan lamanya gelombang bergetar, K sama dengan bilangan gelombang, dan X sama dengan jarak titik ke sumber getar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.